Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firian Arfa. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas pada bab yang ke-12, yaitu manajemen user and group. Nah, pada bab yang ke-12 itu yang akan dibahas itu ada membuat user dengan user add, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, menghapus user dan grup. Langsung saja kita masuk ke prakteknya. Nah, teman-teman, di sini kita langsung kasih perintah su lalu enter. Kita masukkan sandinya, lalu enter. Bisa teman-teman lihat di sini saya berada pada root ya teman-teman. Lalu cd enter. Setelah seperti ini kita bisa langsung perintahkan user add user 3. Untuk kelanjutan user add user 3 itu saya lupa kerekam ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kalian bisa kasih perintah get spasi size etc size password. Nah, kalian bisa enter. Nah di situ itu memunculkan option atau di situ itu memunculkan teks yang sangat banyak. Nah, di situ itu akan memunculkan beberapa user. Nah, yang kalian tadi sudah buat. Nah, di situ yang saya sudah buat itu user 3. Nah, di situ sudah terdapat user 3-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba login ke user 3-nya ya, teman-teman, dengan perintah su user 3 lalu kita enter. Di sini berarti kita sudah berhasil masuk ke user 3-nya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba kembali ke user yang Debian ya, teman-teman. Su Debian lalu kita enter, kita masukkan sandinya lalu kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke user Debian ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba login ke user 3 menggunakan user biasa ya, teman-teman. Di sini kita bisa perintahkan su user 3 lalu kita enter. Oke, di sini kita akan disuruh membuat kata sandi yang baru ya, teman-teman. Lalu kita enter. Di sini kita masuk ke su dulu ya, teman-teman. Kita masukkan sandinya lalu enter. Cara membuat passwordnya kita bisa perintahkan password user 3. Setelah itu kita enter. Di sini saya akan masukkan passwordnya ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik passwordnya lagi, lalu enter. Oke, di sini saya akan kembali ke user biasa saya, teman-teman, dengan perintah su Debian lalu enter. Oke, di sini kita mencoba login ke usernya ya, teman-teman. Su user 3 lalu kita enter. Nah, tadi kan kita sudah membuat passwordnya teman-teman, jadi kita masukkan saja password yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini kita sudah berhasil login ke user 3-nya teman-teman menggunakan user biasa. Oke, di sini kalian pasti bertanya-tanya kan teman-teman, kenapa di dalam user 3 ini terdapat tulisan dolar saja ya teman-teman, sedangkan di Debian biasa itu sangat panjang. Oke, jadi di sini kita bisa langsung ctrl+c. Jadi di sini kita bisa
Lalu kita bisa perintahkan cat spasi size etc size password lalu enter. Oke, di sini sudah terdapat perbedaannya teman-teman, yaitu pada user biasa itu terdapat slice pin slice space, sedangkan pada user 3 ini terdapat pin slice sh. Nah teman-teman, kita memasuki materi yang kedua, yaitu option pada user add. Oke, di sini saya akan mencoba mengulangi yang sudah kita praktikkan tadi ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke dalam SU user 3 ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita masukkan sandinya, lalu enter. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Lalu kita bisa perintahkan cat size etc size password, lalu kita enter. Oke, di sini terdapat user biasa ya teman-teman, yang di belakangnya itu terdapat pin slice space, sedangkan user yang ketiga ini belakangnya terdapat pin slice sh. Nah, jadi itulah perbedaannya kenapa saat kita login itu berbeda tampilannya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat user lagi ya teman-teman, dimana di dalamnya itu sudah terdapat home directory-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita login ke SU, lalu enter. Kita masukkan sandinya, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan perintah user admin 2 kali, lalu help. Setelah itu kita enter. Oke, jadi di sini itu terdapat option-option yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Oke, di sini kita perintahkan user admin m, lalu min s slice pin slice bus. Setelah itu kita masukkan usernya, setelah itu kita enter. Kemudian kita perintahkan cat slice etc slice password, lalu enter. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat user 4 nya ya teman-teman, yang belakangnya pin slice bus. Oke, di sini kita bisa mengeceknya dengan perintah ls slice home slice, lalu enter. Oke, di sini sudah terdapat user Debian 4-nya ya teman-teman, yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba masuk ke user 4-nya ya teman-teman dengan perintah su user 4, lalu enter. Di sini kita sudah berhasil masuk ke user 4-nya teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Setelah itu saya akan masuk kembali ke user Debian. Debian, lalu enter. Kita masukkan sandinya, lalu enter. Kalian bisa mencoba masukkan perintah itu, lalu kita masukkan sandinya, lalu enter. Nah, di sini saya akan mencoba membuat password pada user 4 nya ya teman-teman, dengan cara password user 4, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan password yang baru ya teman-teman.
lalu enter. Kita masukkan passwordnya lagi, enter. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat password pada user 4-nya ya teman-teman. Di sini saya akan kembali ke user Debian saya, lalu enter. Di sini kita coba masuk ke user 4-nya ya teman-teman. Kita kasih perintah su user 4 lalu enter. Kita masukkan sandi yang kita sudah buat tadi ya teman-teman, lalu enter. Oke, jadi di sini sudah berhasil kita login ke user 4-nya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Oke, di sini kita masuk ke perintah su min l, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya, lalu enter. Oke, di sini kita masukkan saja perintahnya, yaitu add user 5, karena tadi kita sudah bikin user yang keempatnya. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan saja passwordnya teman-teman, lalu enter. Kita masukkan passwordnya lagi, lalu enter. Oke, ketika muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung enter-enter saja sampai muncul tulisan yes atau no. Kita bisa pilih yang Y, lalu enter. Dan di sini kita bisa melihatnya dengan perintah ls/home, lalu enter. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa user 5-nya itu sudah memiliki direktori home-nya teman-teman. Kemudian di sini kita perintahkan cat /etc/passwd lalu enter. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa user 5-nya itu terdapat /bin/bus ya teman-teman, yang memiliki home directory ya teman-teman. Oke, di sini saya akan masuk ke user 5-nya ya teman-teman, lalu enter. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Ini kita bisa perintahkan ami, lalu enter. Oke, di sini kita sudah bisa melihat bahwa kita berada di user 5-nya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba pwd lalu enter. Nah, jadi kita berada di home directory user 5-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang keempat, yaitu membuat grup. Oke, jadi di sini apa sih fungsi grup? Jadi fungsi grup itu sebagai instrumen efisiensi dan keamanan. Tanpa adanya konsep grup ini, pengelola sistem komputer berskala besar akan menjadi sangat kacau dan sulit dikontrol. Jadi itu fungsi utamanya. Pada grup ini itu untuk efisiensi dan keamanan pada sistem komputer ya teman-teman. Ini kita perintahkan su min, lalu kita enter. Kita masukkan saldonya, lalu enter. Oke, jadi di sini perintahnya itu group add. Dan di sini saya akan membuat grup satu ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Oke, di sini kita bisa mengeceknya dengan perintah cat /etc/group lalu enter. Oke, jadi di sini sudah terdapat grup 1 ya teman-teman yang sudah kita buat tadi. Dan di sini juga terdapat grup pada user Debian saya teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat grup lagi ya teman-teman dengan perintah group add
grup 2. Nah teman-teman, karena grup 2 nya tidak bisa, kita menggunakan grup yang ketiga ya teman-teman. Nah di sini kita perintahkan get slash etc slash grup, lalu enter. Nah bisa teman-teman lihat di sini sudah terdapat grup 3 nya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita memasuki materi yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Oke, sebelumnya kita kan sudah membuat grup yang ketiga ya teman-teman, yaitu grup 1 dan grup 3. Oke, di sini kita bisa langsung perintahkan ID Debian dan masukkan user Debian kita ya teman-teman, lalu enter. Oke, jadi untuk user Debian saya itu sudah masuk ke beberapa grup ya teman-teman, seperti Debian. Oke, di sini kita mengecek ID user 1, lalu enter. Setelah itu kita akan mengecek ID user 3, lalu enter. Oke, jadi untuk user pertama itu berada di grup user 1 ya teman-teman, dan untuk user 3 juga berada di grup 3 ya teman-teman. Oke, jadi gimana sih caranya kita memasukkan user ini ke dalam grup? Oke, di sini kita bisa perintahkan user add load min help, lalu enter. Oke, jadi di sini terdapat option-option ya teman-teman. Oke, jadi di sini perintahnya itu user add user mode, lalu kita masukkan optionnya min g. Setelah itu group, satu, dan kita masukkan usernya. Jadi di sini saya akan memasukkan user 3 ke dalam grup 1 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung enter, lalu kita mengecek dengan perintah ID user 3 apakah user 3 ini masuk ke dalam grup, lalu enter. Oke, jadi untuk user 3 ini sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan user 4 dalam grup 1. Min G grup user 4. Setelah itu kita enter ID user 3, lalu enter. Setelah itu kita bisa mengeceknya. Nah, oke, jadi pada user 3 ini terdapat grup 1 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan user 3 ke dalam grup 2 ya teman-teman. Di sini saya akan mengeceknya ID yang tadi salah, ID user 4, lalu enter. Saya akan memasukkan user 3 ke dalam grup 2 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter, dan lalu kita mengeceknya ID user 3, lalu enter. Oke, jadi user 3 ini terdapat grup 2 ya teman-teman. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat bahwa grup satunya itu hilang terganti oleh grup 3-nya ya teman-teman. Oke, jadi gimana caranya agar grup 1 ini tidak tertimpa oleh grup
3-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan menggunakan perintah user mode min a g group 1 user 3, lalu enter. Coba kita akan mengecek ID-nya. Di sini oke, jadi di sini user 3, lalu enter. Oke, jadi di sini sudah tidak tertimpa ya teman-teman. Jadi user 3 ini sudah terdapat grup 1 dan grup 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Di sini itu kita bisa perintahkan user del ya teman-teman. Jadi untuk menghapus user ini kita bisa menggunakan del di belakang user ya teman-teman. Untuk menghapus user yang kita buat, di sini juga kita bisa memerlukan option min help, lalu enter. Nah teman-teman, jadi di sini ada beberapa option, yaitu ada min f, min h, min r, min p. Oke, di sini kita bisa perintahkan user del min fr user 5, lalu enter. Setelah itu kita bisa perintahkan ls/home, lalu enter. Oke, jadi di sini user 5 itu sudah tidak mempunyai home directory ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba login ke user 5-nya ya teman-teman, menggunakan perintah su user 5, lalu enter. Oke, jadi di sini user 5-nya itu tidak bisa ya teman-teman, karena kita sudah menghapusnya. Oke, di sini gimana sih caranya kita menghapus grup? Jadi untuk menghapus grup ini perintahnya sama ya teman-teman, yaitu grup del. Di belakangnya ini kita bisa langsung tuliskan grup 1 ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Kita bisa mengeceknya dengan perintah get slice etc slice passwd, lalu enter. Oke, maaf teman-teman, salah. Di sini kita seharusnya get slice etc slice group, lalu enter. Oke, di sini kalian bisa melihat bahwa grup yang pertama tadi sudah hilang ya teman-teman, karena kita tadi sudah memerintahkan untuk menghapusnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk materi yang ke-12 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.